Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Naziah, NPM 1901010216. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi internasional dan lintas budaya. Nah, 3 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada seni dan ilmu negosiasi lintas budaya. Yang kedua, faktor yang membedakan negosiasi internasional termasuk di dalamnya konteks lingkungan dan konteks langsung. Yang ketiga adalah aspek-aspek negosiasi internasional yang di dalamnya ada pengaruh budaya, ada kebangsaan, wilayah maupun organisasionalnya. Nah, yang pertama, negosiasi internasional, seni dan sains. Negosiasi ini merupakan seni sekaligus ilmu yang merupakan pemikiran yang sangat valid, terutama di level lintas budaya maupun internasional. Seni negosiasi ini menentukan strategi mana yang harus diterapkan dalam memilih model serta sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Apa saja yang membuat negosiasi internasional ini berbeda? Terdapat kedua konteks yang mempengaruhi negosiasi internasional, konteks lingkungan serta konteks langsung. Nah, konteks lingkungan ini terdiri beberapa macam, yaitu yang pertama ada pluralisme hukum dan politik, di mana kondisi negara yang merupakan institusi legal formal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis dan usahanya antar suatu negara dan negara yang lain memiliki kondisi yang tentunya berbeda. Lalu yang kedua ada ekonomi internasional. Nah, di sini adanya ketertarikan terhadap ekonomi internasional di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Lalu yang ketiga ada pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan ini terdapat dalam sistem birokrasi dan berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan leluasa, dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan industri di negaranya. Lalu yang keempat ada ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya dan jasa seperti makanan, transportasi, air bersih, dan ketidakstabilan politik. Lalu yang kelima ada ideologi, yaitu perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi. Lalu yang keenam ada budaya. Perbedaan budaya termasuk hal yang akan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator akan bersikap. Pengaruh budaya dari dalam diri seorang negosiator ini biasanya akan tampak dari gaya bahasa tubuh dan bahkan dari cara berpikir, lalu menimbulkan interpretasi yang beragam. Lalu yang ketujuh ada pemegang saham eksternal. Negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak di luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi, namun terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu konteks terdekat. Nah, konteks terdekat ini memiliki 5 konteks. Yang pertama, kekuatan penawaran relatif, di mana kerjasama yang sering dilakukan oleh aktor-aktor internasional, unsur finansial yang kerap bermain dalam kerjasama yang dilakukan tersebut, pihak-pihak yang memiliki investasi lebih memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi. Lalu yang kedua ada tingkat konflik. Tingkat konflik ini terjadi juga mempengaruhi negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkatan pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Lalu yang ketiga ada hubungan antara para negosiator, bahwa hubungan yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi. Lalu yang keempat ada hasil yang diinginkan. Setiap berbagai negara tentunya sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politiknya, baik dalam negeri maupun internasional. Nah, lalu yang kelima ada pemegang saham terdekat. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi, mereka yang termasuk dalam pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi dalam bernegosiasi. Kita akan membahas 4 konseptualisasi budaya dan negosiasi.
Yang pertama ada budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Nah, pendekatan ini yang memahami dampak dari berbagai budaya jika memasuki negosiasi internasional. Harus paham dalam memulai bernegosiasi dengan mencari prinsip budaya secara luas dan membangun hubungan. Lalu yang kedua ada budaya sebagai nilai bersama. Perbandingan lintas budaya dilakukan dengan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan suatu budaya dengan budaya yang lain dan kemudian memahami bagaimana perbedaan ini akan mempengaruhi negosiasi internasional. Dalam budaya sebagai nilai bersama terdapat dimensi budaya yang menurut Hofstede. Yang pertama ada individualisme atau kolektivitasme. Yang kedua ada jarak kekuatan, yang ketiga ada keberhasilan karir atau kualitas hidup, yang keempat penghindaran ketidakpastian. Lalu yang selanjutnya model nilai budaya Hall. Edwin Hall mengkonsepkan nilai budaya yang digunakan untuk memahami perbedaan antar budaya dan keduanya yaitu komunikasi secara ruang dan waktu. Ketiga, dalam konseptualisasi budaya dan negosiasi ada budaya dalam dialektika. Nah, pendekatan ketiga ini menggunakan budaya yang untuk memahami negosiasi internasional. Seluruh budaya mengandung dimensi atau ketegangan yang disebut dialektika. Nah, lalu yang keempat ada budaya dalam konteks. Pendukung budaya dalam konteks ini mengakui bahwa negosiasi ditentukan banyak faktor dan menggunakan budaya sebagai satu-satunya penjelasan perilaku untuk menyederhanakan proses sosial. Lalu yang terakhir, strategi responsif terhadap budaya. Di sini ada 3 macam strategi. Jadi yang pertama ada pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Nah, strategi unilateral ini yaitu mempekerjakan agen atau penasehat. Yang kedua dan ketiga merupakan strategi bersama, yaitu membawa seseorang mediator dan membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan yang Anda gunakan. Lalu yang kedua, strategi yang kedua, keakraban yang sedang. Dengan strategi unilateral, adaptasi pendekatan negosiator lain. Lalu dengan strategi bersama ada penyesuaian koordinat. Lalu strategi yang ketiga, pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Strategi unilateralnya adalah merangkul pendekatan negosiator lain. Lalu strategi bersamanya ada improvisasi pendekatan serta symphony effect. Dari kasus Google yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pihak swasta Google dari Amerika, ditunjuk bahwa negosiasi bisnis yang berlangsung 1 tahun lebih ala budaya Amerika yang secara stereotip bersikap objektif, cepat mengambil keputusan, tidak bertele-tele, tepat waktu, dan segera menuntaskan transaksi. Nah, ternyata dalam hal negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk permasalahan pajak tersebut, semua karakter tersebut tidak sesuai. Yang lebih tampak dalam negosiasi adalah pihak Google Amerika dalam mengurus waktu, tidak tepat waktu, bertele-tele, tidak profesional dan bersikap subjektif. Sikap Amerika ini menunjukkan bahwa budayanya memang berbeda, bahwa budaya Amerika lebih liberal atau lebih bebas. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.